Tadi sudah kita dengarkan bersama catatan dari para panelis ini belak-belakan saja, Mas. Ketika tidak linear antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, baik itu dari segi partai politik, mungkin dukungan di kursi DPRD itu bisa jadi salah satu hambatan putrinya. Mas Dito. Iya, terima kasih. Jadi tadi terkait dengan linear antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Kalau kami memang paham bahwa gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Namun perlu diingat bahwa Presiden kita, Pak Prabowo, itu memberikan teladan yang baik buat kita. Jadi beliau memberikan contoh kapan harus berkompetisi dan kapan harus bersatu. Jadi kalau menurut kami, andai kata pun Pak Andika dan Mas Hendi nanti menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, saya yakin pemerintah pusat pasti akan mensupport. Karena pada dasarnya kami meyakini pemerintah pusat akan menghormati apapun keputusan masyarakat Jawa Tengah. Jadi presiden kita sudah memberikan contoh bisa bersatu dan kami optimis. Kemudian mengenai masalah kepemimpinan, Pak Andika sudah membuktikan bahwa beliau pernah menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Pangkostrat, Kepala Staf Angkatan Darat sampai Panglima TNI. Yang mana itu memimpin jumlah pasukan yang sangat banyak dan tentu sifatnya nasional. Jadi mulai dari teritorial sampai nasional beliau sudah menguasai. Kemudian Pak Hendi, beliau adalah wali kota Semarang yang berprestasi. Kita semua di sini bisa melihat beliau mampu mengubah wajah kota Semarang dan beliau mampu menerapkan smart city dan juga smart government dan beliau banyak mendapatkan penghargaan selama memimpin kota Semarang. Jadi Pak Andika dan Mas Hendi ini sudah memberikan bukti, bukan hanya janji. Jadi ini gabungan antara leadership dan juga gabungan antara manajer. Jadi kami optimis bahwa Jawa Tengah akan maju di tangan beliau berdua. Baik, ya. Gabungan yang lainnya kalau dari Mas Dito ini bisa maju atau membuat Jawa Tengah ini kemudian menjadi sejahtera. Nah Pak Haris, tadi bukan hanya koordinasi antara pusat dengan pemerintah provinsi tingkat 1, tapi juga ada pemerintah tingkat 1 dengan tingkat 2. Itu menjadi sorotan juga dari pihak panelis. Bapak juga yang memiliki pengalaman bukan hanya sebagai anggota dewan, tapi juga pernah menjadi wali kota begitu ya Pak ya. Bagaimana? Wakil wali kota. Wakil wali kota, mohon maaf. Wakil wali kota ya. Nah ini mungkin juga bisa memberikan informasi kepada kami soal ini. Apa yang menjadi trik dari pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa mewujudkan semua janjinya Pak? Iya, tentu sesanti atau tagline ngelakoni dan ngopeni ini satu tagline yang memang diangkat dari apa yang pernah dilakukan oleh beliau berdua. Baik itu Pak Lutfi maupun Gus Yassin. Sehingga kita berharap betul bahwa apa yang sudah dilakukan beliau berdua selama ini bisa memimpin orkestra. Kenapa? Karena memang basis otonomi kita ini di kabupaten kota. Ya, seperti tadi para panelis sudah menyampaikan, Pak Teguh, Pak Jo sudah menyampaikan bahwa memang gubernur itu betul-betul menjadi ya dirijen lah gitu ya untuk 35 kabupaten kota. Dan untuk konteks itu baik itu Pak Lutfi maupun Gus Yassin sudah pernah melakukannya. Jawa Tengah saya kira satu provinsi yang memang tidak boleh untuk coba-coba. Artinya provinsi yang secara kultural, historis itu ya epicentrum Nusantara. Di situ ada Masjid Demak, tapi ada Prambanan, ada Borobudur. Sekaligus juga secara historis politis bahwa Jawa Tengah ini sudah sangat banyak memberikan sumbangsih pemimpin nasional. Ya, Presiden kita yang baru saja selesai, purna tugas juga dari Jawa Tengah. Pak Harto yang memimpin kita 32 tahun, lamanya juga dari Jawa Tengah. Jadi artinya dalam konteks itulah sehingga pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, dijalani oleh beliau berdua ini cukup menjadi modal insya Allah untuk membawa Jawa Tengah selalu gayeng dan nyenengke gitu. Baik. Nanti akan kami coba pertajam dengan para panelis. Tadi sudah keluar ya istilahnya Putri ya. Ngopeni, ngelakoni, jargon dari paslon nomor 2. Tapi kami ingin konkretnya seperti apa catatan dari para panelis mengenai persoalan yang saat ini masih dihadapi Jawa Tengah. Sesaat lagi Putri. Betul sekali. Anda kembali menyaksikan debat calon gubernur, calon wakil gubernur Jawa Tengah. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang menjadi keunggulan ataupun juga modal dari masing-masing juru bicara pasangan calon. Tapi kami juga akan berikan informasi bahwa masing-masing pasangan calon, baik pasangan nomor urut 1 ataupun juga 2, saat ini sudah tiba di tempat acara di Marina Convention Center, melakukan persiapan mereka dan juga karena memang semakin dekat dengan waktu debat, juga sepertinya sekarang sudah menggodok
masa-masa terakhir atau menit-menit terakhir untuk mematangkan nanti apa yang akan disampaikan. 15 menit lagi Putri. Betul sekali. 15 menit lagi. Nah, langsung saja juga saya akan berikan kesempatan kepada Pak Teguh terlebih dahulu, Pak. Silakan. Kalau yang satunya mengatakan kami ini memberikan bukti, bukan lagi janji, tapi kemudian juga Pak Haris mengatakan bahwa ngopeni, memperhatikan masyarakat satu persatu memang sudah lama dilakukan oleh pasangan ini. Silakan Pak Teguh. Isu yang paling krusial itu kan karena tadi jumlah Jawa Tengah sangat banyak penduduknya, jumlah kabupaten kotanya juga banyak, demikian juga dengan kecamatan dan desa kelurahannya. Yang lebih strategis lagi di Jawa Tengah hari ini itu adalah disparitas antar daerah. Ada daerah yang sangat maju, capaian kinerjanya luar biasa. Ada daerah yang sangat terbelakang. Baik dari segi ekonomi, baik dari segi pelayanan, maupun dari segi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Yang ingin kita dengar adalah bagaimana nanti para calon gubernur, wakil gubernur ini memberikan semacam teknologi yang cepat yang bisa membuat orang itu kemudian bisa mengikuti perkembangan pembangunan itu. Sehingga Jawa Tengah yang hari ini juga menjadi provinsi yang selalu disorot persoalan disparitas antar daerah, persoalan kemiskinan, persoalan living under poverty line, itu yang saya kira harus dijadikan prioritas oleh para gubernur, wakil gubernur ini. Dan yang lebih penting lagi adalah agar apa yang tadi disampaikan, apa smart governance atau smart city, saya berharap itu masuk dalam ranah pemikiran para pemimpin yang ada di kabupaten kota dan provinsi. Karena percuma saja sebetulnya kalau katakanlah gubernur wagubnya cerdas tapi bupati wali kotanya nggak nyanda. Nah ini repot ini. Saya kira Mas Haris ada di posisi itu. Pernah mengalami bagaimana pertumbuhan yang berbeda. Ada satu bupati yang bisa inovatif sekali, tapi juga ada bupati yang barangkali nggak nyambung. Sehingga akhirnya waktunya hanya habis untuk mengikuti protokoler. Tidak punya gagasan yang cepat yang membuat kemudian percepatan itu lebih nyata. Buktinya apa? IPM, Indeks Pembangunan Manusia, para bupati wali kota, kabupaten kota ini bedanya jauh. Ada yang tinggi sampai kota Salatiga cukup bagus, kota Semarang, kota Solo cukup bagus. Tapi ada yang kabupaten lain yang tertinggal jauh, di bawah jauh gitu. Nah ini saya kira yang perlu tadi apalah namanya, apakah dirijen, apakah pemimpin, atau penyelaras itu saya kira menjadi bagian penting tugas gubernur siapapun nanti yang jadi untuk memastikan bahwa no one left behind. Tidak ada kabupaten atau kota yang tertinggal jauh dari yang tempat yang lain sehingga hanya dinikmati kemajuan itu oleh beberapa wilayah. Ini saya kira yang paling supaya krusial. Tidak timpang ya Pak Teguh ya. Baik, Pas kita ke sekali. Prof Jo. Kalau Pak Teguh tadi membutuhkan yang namanya akselerasi teknologi agar kepala daerah di tingkat 1, provinsi, kemudian desa, paling tidak. kota, Sampai desa, kabupaten hingga desa mereka paham penggunaannya. Kalau untuk pelayanan publik catatan dari Prof Jo seperti apa supaya tidak terlalu rumit birokrasinya? Iya, jadi saya ingin garis bawahi kembali bahwa gubernur itu kepala pemerintahan provinsi yang tugasnya melakukan pembinaan terhadap juga bupati wali kota. Ya, jadi kalau ada kabupaten kota yang tertinggal, itu peran dia adalah bagaimana mempercepat ketertinggalannya itu dengan membantu, ya, memfasilitasi. Bahkan gubernur dapat memberikan bantuan keuangan, ya, bantuan teknis pun bisa, bantuan program. Jadi itu nothing to worry lah menurut saya, asal leadershipnya oke, gubernurnya itu. Dan asal dia menyusun perencanaan yang terintegrasi. Antar kabupaten kota itu dibuat satu kesatuan perencanaan dan penganggaran. Sehingga sama-sama bisa diatasi itu persoalan kemiskinan dan sebagainya. Nah satu lagi soal digitalisasi governance tadi, penggunaan pelayanan publik di Jawa Tengah termasuk lumayan ya. Karena seluruh kabupaten kotanya 35 punya mall pelayanan publik. Indonesia itu baru punya 245 dari 546 daerah otonom. Jawa Tengah totally 100% sudah punya, itu oke. Tinggal bagaimana pelayanan publik itu dibuat sinkron dan betul-betul final pelayanannya. Dan aplikasinya jangan terlalu banyak.
Jadi memang ada satu aplikasi kah gitu. Ya. Nah ini sekarang ini masih silo-silo. Masing-masing aplikasinya sendiri-sendiri sehingga ongkosnya mahal. Nah itu kita tunggu nanti gubernurnya apa pikirannya tentang smart governance ini. Baik, baik. Mungkin kita mulai dari Pak Haris terlebih dahulu untuk bisa menjawab tadi ada gap yang cukup besar tentunya dari daerah yang kemajuannya cukup pesat dibandingkan dengan daerah lain juga yang mungkin bukan hanya tertinggal tapi jangan-jangan sampai tercecer nih Pak. Nah ini tugas dari gubernur nantinya untuk bisa menggeret ini sehingga majunya selaras, akselerasi dibutuhkan dan pemanfaatan teknologi. Silakan Pak Haris. Iya, dalam konteks tata kelola tadi Mbak, ini kan gubernur ini butuh seni dalam melakukan pengelolaan daerah. Pertama, seni komunikasi ke Jakarta dan ke daerah. Nah, dalam konteks kita Jawa Tengah dibanding dengan capaian nasional masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Jawa Tengah itu angka kemiskinannya masih 2 digit, masih 10,4. Di nasional sudah 9, sekian. IPM Jawa Tengah masih 73, sekian. Nasional sudah 74. Lama harapan sekolah Jawa Tengah masih 12 tahun. Nasional sudah 13 tahun. Jadi artinya Jawa Tengah ini betul-betul butuh orang yang sudah pernah menjalankan tugas itu. Ngelakoni dan ngopeni tadi. Nah dalam konteks daerah, dosen saya Pak Teguh menyampaikan disparitasnya itu luar biasa. Luar biasa. Ada daerah dengan IPM 73, ada yang 83. Tempat saya pernah jadi wakil wali kota 10 tahun, 83. Nasional nomor 5 kami itu. Ada upah minimum kota, kabupaten, yang 2 juta, mohon maaf Pak, 2 juta. Tapi ada yang 3,2 juta. Belum lagi kalau kita bicara kesenjangan utara selatan. Ya, utara selatan ini juga PR lama yang memang perlu diselesaikan. Bagaimanapun ini sama-sama Jawa Tengah. Tapi kita lihat bahwa utara itu pusat pertumbuhan ekonomi yang relatif berjalan cepat, ya. Kemudian selatan relatif agak tertinggal, ya. PR lagi misalnya masalah ya rob misalnya. Ini juga tidak bisa dinafikan. 2 kabupaten, mungkin kalau tambah Semarang sedikit ya, Kabupaten Demak, Kabupaten Kota Pekalongan ini masih punya pekerjaan rumah juga. Jadi kenapa kita butuh pemimpin yang sudah punya pengalaman mengelola Jawa Tengah itu dengan harapan begitu terpilih tidak lagi belanja masalah, sudah tahu masalah dan tahu menyelesaikan masalahnya. Mas Dito harus menjawab butuh pemimpin yang sudah punya pengalaman untuk mengentaskan disparitas pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sesaat lagi Mas Dito, kita harus jeda dulu Putri ya. Betul sekali. Nanti kita akan tunggu bagaimana Mas Dito memberikan informasi kepada kita inovasi apa kemudian yang sudah dirumuskan oleh pasangan calon nomor urut 1. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di debat calon gubernur wakil gubernur Jawa Tengah.